7 aturan rumah minimalis yang bikin pikiran tenang bukan sekadar estetika. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share dan like ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, membagikan manfaat lebih banyak. Terima kasih. Halo bunda semua. Aku mau mulai dengan jujur dulu. Pernah tidak kamu pulang ke rumah, buka pintu, taruh tas, lalu bukannya lega, malah napas terasa pendek? Bukan karena rumahmu jelek, bukan juga karena hidupmu gagal, tapi karena rumahmu penuh dan kepalamu sudah terlalu penuh lebih dulu. Aku pernah ada di fase itu. Kerja capek, pikiran berisik, lalu pulang ke rumah yang isinya mengingatkan ke semua hal yang belum selesai. Kardus belum dibuang, meja penuh kertas, sudut rumah jadi tempat numpuk barang sambil bilang, nanti juga diberesin. Spoiler sedikit, nanti itu tidak pernah datang. Disitulah aku sadar, rumah itu bukan cuma tempat tinggal. Rumah adalah ruang dialog antara kita dan pikiran sendiri. Kalau rumah berantakan, pikiran ikut teriak. Kalau rumah tenang, pikiran punya tempat buat diam. Makanya hari ini aku mau cerita, bukan menggurui, tentang 7 aturan rumah minimalis yang pelan-pelan mengubah caraku hidup, caraku pulang, dan caraku bernapas. Aturan pertama, rumah bukan gudang kenangan. Ini yang paling berat secara emosional. Contoh paling nyata, baju kita simpan, baju yang sudah bertahun-tahun tidak dipakai dengan Alison. Siapa tahu nanti kepakai. Padahal kenyataannya yang berubah bukan bajunya, tapi badan dan hidup kita. Setiap buka lemari dan melihat baju itu, otak kita membaca satu pesan halus, ada hal yang belum selesai. Aku pernah coba satu eksperimen sederhana, ambil satu kardus, isi barang yang setahun tidak dipakai. Disimpan di luar lemari. Kalau 3 bulan tidak dicari, artinya memang tidak dibutuhkan. Dan anehnya, setelah itu isi lemari terasa lebih ringan. Dan keputusan hidup juga ikut terasa lebih ringan. Aturan yang kedua, satu ruang, satu fungsi. Ini terdengar sepele, tapi efeknya besar. Contoh paling sering, kamar tidur. Kasur buat tidur, tapi di sebelahnya ada meja kerja, tumpukan berkas, bahkan rak barang. Hasilnya, setiap mau tidur, mata melihat kerjaan. Otak tidak pernah benar-benar istirahat. Aku pernah susah tidur bukan karena kopi, tapi karena laptop di kamar. Begitu kerja dipindah ke ruang lain, tidurku membaik tanpa obat apapun. Minimalis itu bukan soal sedikit barang, tapi soal jelasnya batas. Aturan yang ketiga, permukaan bersih itu bukan soal rajin, tapi soal sistem. Meja makan sering jadi korban. Niatnya makan, ujung-ujungnya jadi tempat naruh apa saja. Kunci, tas, struk, charger, bahkan niat hidup yang tertunda. Setiap benda di atas meja itu seperti tab kecil yang terbuka di otak kita. Solusinya bukan rajin bersih-bersih setiap hari, tapi kurangi benda yang boleh tinggal di permukaan. Aku hanya izinkan 3 benda di meja, lebih dari itu, otak mulai capek duluan sebelum badan. Aturan keempat, cahaya alami itu bukan dekorasi, tapi kebutuhan mental. Rumah gelap bikin kita malas tanpa sadar. Contoh yang nyata, bangun pagi di ruangan gelap, badan ikut berat, tapi begitu tirai dibuka, cahaya masuk, mood ikut naik sedikit. Ini bukan sugesti, ini biologi. Aku mulai biasakan buka tirai pagi hari, meski cuma 10 menit. Dan anehnya, hari terasa lebih manusiawi. Aturan yang kelima, warna tenang itu menyelamatkan energi. Banyak orang memilih warna karena terlihat keren di media sosial. Tapi lupa, rumah itu dilihat setiap hari, bukan cuma di foto. Warna terlalu kontras bikin otak terus siaga. Aku pernah cat satu dinding dengan warna kuat, dan setiap lewat,
Rasanya seperti dinding itu minta diperhatikan. Setelah diganti warna netral, ruangan terasa diam. Dan diam itu mewah. Aturan yang keenam, ruang kosong itu bukan malas, tapi sadar diri. Kita sering takut rumah terlihat kosong, takut dinilai tidak niat. Padahal, ruang kosong itu memberi jeda visual. Contoh sederhana, sudut rumah tanpa furnitur. Awalnya terasa aneh, tapi setelah beberapa hari, rasanya seperti rumah memberi napas tambahan. Seperti tanda titik di kalimat yang panjang. Aturan ketujuh, rumah harus mendukung kebiasaan baik, bukan melawannya. Kalau ingin rapi, jangan simpan barang jauh dari tempat dipakai. Contoh logis, kalau sering lupa naruh kunci, berarti tempat kunci salah, bukan kamu yang ceroboh. Aku pasang gantungan kunci dekat pintu. Masalah lupa kunci selesai. Tanpa perlu jadi orang baru, rumah minimalis yang baik itu membantu kita jadi versi terbaik, tanpa harus memaksa. Setelah semua ini, aku sadar satu hal penting. Rumah tidak perlu sempurna. Rumah hanya perlu jujur pada penghuninya. Jujur tentang apa yang kita butuhkan. Dan apa yang sudah waktunya dilepas. Kalau hari ini kamu merasa hidup berat, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Bisa jadi, kamu hanya butuh rumah yang tidak ikut menekan. Rumah yang tidak menambah beban, tapi mengurangi. Kalau kamu masih menonton sampai sini, terima kasih. Itu artinya, kamu peduli pada hidup yang lebih tenang. Dan ingat, menata rumah itu bukan proyek sehari, tapi proses berdamai. Pelan-pelan saja, rumahmu tidak perlu seperti majalah. Cukup jadi tempat pulang yang tidak menghakimi. Makasih sudah mau dengar curhatan panjang ini. Sampai ketemu lagi. Semoga rumah kalian makin nyaman dan hari-hari kalian makin damai.